Guten Tag, perkenalkan nama saya Kizzy Natasha, mahasiswi pendidikan bahasa Jerman. Kali ini saya akan mencoba menceritakan kembali sebuah dongeng berjudul The Staffer Schneiderlein yang ditulis oleh Bruder Grimm. Bruder Grimm atau Grimm bersaudara merupakan ahli bahasa dari Jerman yang terkenal. Jakob Ludwig Karl Grimm dan Wilhelm Karl Grimm bersama-sama menciptakan dongeng-dongeng mendunia seperti Hansel dan Gretel, Putri Salju dan Tujuh Kurcaci, dan Rapunzel, juga masih banyak dongeng lainnya. Namun, Das Staffer Schneiderlein mungkin belum terlalu sering didengar di kalangan umum seperti judul-judul yang saya sebutkan tadi. Cerita dimulai pada suatu pagi di musim panas. Seorang penjahit muda sedang membuat sarapan dengan roti dan selai. Aroma manis dari selai pun mengundang sekitar 7 lalat yang akhirnya mendarat di roti yang ingin ia makan. Sang penjahit merasa terganggu dan mengeluarkan kain. Ia memukul lalat yang hinggap di rotinya dengan kuat dan membunuh 7 lalat. Ia bangga dengan yang telah ia lakukan dan ia memutuskan untuk menjahit kata-kata 7 dalam sekali pukulan ke ikat pinggang yang ia miliki. Setelah itu, penjahit berpikir dalam hati bahwa membunuh 7 lalat dengan satu pukulan bukanlah tugas yang mudah, bukanlah hal yang mudah. Maka dia percaya diri, mampu dan kuat, sehingga ia mulai merasa toko penjahit yang ia miliki terlalu kecil untuk rencana atau mimpi besarnya. Dia hanya membawa sepotong keju tua di sakunya dan memutuskan untuk pergi melihat dunia. Di gerbang kota, ia menemukan burung yang tersangkut di semak-semak dan memasukkannya ke sakunya. Ia meninggalkan kota dan langsung menuju pegunungan di mana ia bertemu raksasa. Ia menyapa raksasa itu dan raksasa pun meremehkan sang penjahit karena badannya yang kecil. Raksasa itu melihat ke penjahit dan melihat tulisan di ikat pinggangnya. Ia mengira bahwa yang dimaksud dengan 7 dalam sekali pukulan adalah jumlah orang yang telah dibunuh oleh penjahit. Raksasa kemudian mengambil sebuah batu dan menghancurkannya. Dia menantang penjahit untuk melakukan yang sama. Penjahit dengan percaya diri memasukkan tangannya ke dalam saku dan mengambil sepotong keju tua yang ada di dalamnya. Dia berpura-pura itu adalah batu. Raksasa tidak percaya padanya, tetapi ketika ia melihat air mengalir dari batu tersebut, dia tidak bisa berkata apa-apa. Raksasa pun mengambil batu dan lemparkannya setinggi mungkin hingga tidak terlihat. Giliran penjahit lagi. Dia melempar burung yang tadi dia temukan di semak-semak, dan burung itu pun terbang tinggi sampai tidak kembali lagi. Raksasa itu kembali mengira itu adalah batu. Dia berpikir bahwa penjahit itu lebih unggul lagi, tetapi dia tidak mau mengakui kekalahannya. Raksasa menantang penjahit untuk datang ke pohon ek besar dengan tumbang dan menyuruh penjahit untuk membawanya ke luar hutan. Penjahit berkata kepada raksasa untuk membawa bagian bawah dari pohon ek karena bagian dahan dan rantingnya adalah bagian yang paling berat. Raksasa itu pun meraih bagian pohon ek yang bawah dan meletakkannya di bahunya. Raksasa memikul pohon itu dan berjalan di bagian depan. Sedangkan penjahit duduk di dahan dan menyaksikan raksasa membawa pohon ek sendirian. Raksasa itu berjuang sementara penjahit bersiul dan mengolok-oloknya. Dalam sekejap, raksasa itu berhenti dan meletakkan pohon ek di tanah. Penjahit itu berpura-pura memegang dahan. Raksasa itu bahkan tidak curiga bahwa penjahit itu bermain kotor. Dia justru kagum dengannya. Raksasa menantang penjahit juga untuk bermalam di gua tempat ia dan raksasa lainnya tinggal. Penjahit menerima tantangannya dan mereka berjalan menuju gua. Dalam gua, penjahit tidur di tempat tidur yang sangat luas milik raksasa. Maka dia memilih untuk tidur di sudutnya saja. Saat penjahit tertidur, raksasa menghancurkan tempat tidur tersebut berharap membunuh sang penjahit. Keesokan harinya, para raksasa melihat sang penjahit masih hidup dan mereka ketakutan sehingga mereka bergegas pergi. Sang penjahit melanjutkan perjalanannya melihat dunia. Dan saat kelelahan, ia berbaring di halaman istana. Beberapa orang mengerumuninya dan melihat tulisan di sabuk. 7 dalam sekali pukulan. Hingga ada seorang prajurit yang melaporkannya ke raja di istana itu. Mengira bahwa penjahit itu adalah pahlawan hebat yang dibutuhkan jika mereka berperang, atas perintah raja, prajurit menawarkan untuk menjadi bagian dari pertahanan kerajaan. Sang penjahit pun langsung menerimanya.
Raja dan para prajurit sebenarnya takut jika sang penjahit itu menyerang mereka. Raja yang takut kehilangan banyak prajurit juga takut untuk mengusir penjahit itu. Maka ia pun memberikan tantangan kepada penjahit. Raja memberikan tawaran kepada penjahit untuk menyingkirkan dua raksasa yang sering menyebabkan kerusakan besar. Ia akan memberikan imbalan berupa setengah kerajaannya dan menjodohkan putri satu-satunya dengan penjahit. Penjahit ditemani oleh prajurit ke arah hutan, tapi ia memerintahkan mereka untuk tidak masuk ke hutan. Dan saat masuk ke hutan pun penjahit melihat dua raksasa yang tidur di bawah pohon. Ia memasukkan banyak batu besar ke sakunya dan mulai manjat pohon. Dia melemparkan batunya ke salah satu raksasa, dan raksasa pertama terbangun dan menuduh raksasa kedua. Raksasa kedua pun tentu membantahnya. Mereka pun tertidur kembali dan penjahit melempar batu lagi ke raksasa kedua, dan kali ini raksasa kedua yang menyalahkan raksasa pertama. Mereka akhirnya bertengkar dan berujung saling bunuh. Sang penjahit akhirnya meminta imbalannya, namun raja memberikan tantangan lain seperti menangkap unicorn dan juga babi hutan. Keduanya berhasil diselesaikan. Penjahit kemudian menghadap ke raja dan dengan berat hati raja memberikan imbalannya. Pernikahan penjahit dengan putri raja dirayakan dengan megah dan dengan sedikit kegembiraan. Suatu malam, putri raja yang sekarang menjadi ratu muda mendengar suaminya berkata dalam mimpi, "Selesaikan rompimu dan perbaiki celanamu." Itu membuat ratu muda menyadari dari mana suaminya berasal. Esok paginya, ia langsung mengeluh pada ayahnya untuk membebaskannya dari suaminya yang ternyata seorang penjahit. Raja memerintahkan putrinya untuk membiarkan pintu kamarnya terbuka saat malam hari, sehingga prajuritnya dapat menjemputnya ketika suaminya tidur. Namun ada seorang prajurit yang memberitahu rencana itu pada penjahit, dan saat pada malam hari, sang penjahit pura-pura tidur, dan kemudian ratu muda melakukan yang diperintahkan ayahnya. Sang penjahit mulai berteriak, "Selesaikan rompi dan perbaiki celananya. Aku menghabiskan 7 dalam satu pukulan dan membunuh 2 raksasa, menaklukkan unicorn dan menangkap babi. Kenapa aku harus takut pada mereka yang berdiri di luar ruangan?" Kemudian para prajurit pun lari ketakutan. Sejak saat itu tidak ada yang berani mendekatinya, jadi penjahit itu pun tetap menjadi raja sepanjang hidupnya. Dari cerita ini, terdapat beberapa pesan tersirat yang mungkin ingin disampaikan oleh penulis. Yang pertama, kecerdasan, keberanian, dan kepercayaan diri merupakan hal penting dalam hidup karena dengan mereka kita dapat keluar dari situasi sulit seperti tokoh utama. Ketiga hal tersebut merupakan kombinasi karakter yang unggul yang dimiliki oleh tokoh utama dalam cerita ini, yaitu sang penjahit. Terlihat dari cara sang penjahit dalam berbicara, dia tidak pernah ragu-ragu, terutama saat ditantang oleh tokoh-tokoh yang sebenarnya terlihat begitu mengerikan seperti raksasa dan tokoh yang terlihat berkuasa dan hebat seperti raja. Sang penjahit dapat menyelesaikan banyak tantangan sulit dan akhirnya berhasil menipu atau mengalahkan raja dan raksasa. Yang kedua, raksasa yang memiliki badan besar dan terlihat mengerikan dapat dikalahkan oleh penjahit yang badannya jauh lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat menilai seseorang hanya dari luar atau penampilannya saja, karena kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya ada dalam diri seseorang. Yang ketiga, kita juga sebaiknya tidak gegabah dalam mengambil keputusan dan seharusnya bisa memperhitungkan konsekuensi dari keputusan kita. Jangan sampai menyesal seperti raja dalam cerita ini. Yang keempat, hal kecil yang kebetulan terjadi dalam hidup seseorang juga dapat mengubah hidup seseorang. Seperti membunuh lalat-lalat yang mengganggu dari awal cerita saat penjahit sedang makan. Jika bukan karena kejadian itu, mungkin dia tidak akan merasa hebat, memutuskan untuk meninggalkan kotanya, dan berujung menjadi raja. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.